Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Joy Utama Jaya, nomor induk 2440127792. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan disertasi saya pada tahap proposal. Disertasi saya dengan judul Model Smart Living Village dalam rangka Sustainable Development Goal pada Desa Adat Borneo. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini, yaitu saya mengambil dari 5, yaitu konsep dasar Smart Village, SDGs Desa Indonesia, Pembangunan Desa Indonesia, Model Smart Village, serta Kemendesa nomor 55 tahun 2024. Di mana latar belakang yang saya ambil ada 4, yaitu terkaitan dengan global, yaitu peningkatan urbanisasi dan tantangan pembangunan perdesaan. Yang kedua, tekanan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Yang ketiga adalah teknologi, digital, dan transformasi sosial. Yang keempat adalah agenda pembangunan berkelanjutan global. Serta yang terakhir adalah model-model global pemberdayaan komunitas adat. Nah, ini kaitannya dengan teknologi dan sistem informasi yang sedang berkembang, yaitu terkait dengan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi, revolusi digital dan industri 4.0, perkembangan sistem informasi, IoT, cloud computing, keamanan cyber dan privasi, perkembangan teknologi negara berkembang dan relevansi dalam konteks desa pintar. Sedangkan kebijakan yang mendasari yaitu kebijakan nasional tentang pembangunan desa, kebijakan pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengembangan teknologi dan sistem informasi, kebijakan perlindungan dan pelestarian budaya, kebijakan pengembangan infrastruktur perdesaan. Nah, ini juga terkait dengan latar belakang pembangunan desa, yaitu sejarah dan konteks pembangunan desa, reformasi dan desentralisasi, tujuan pembangunan desa, kebijakan pembangunan desa, tantangan dalam pembangunan desa, relevansi dengan pengembangan model Smart Living Village SDGs Indonesia. Nah, disertasi ini memuat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah RQ1, apa saja elemen kunci dalam dimensi kehidupan cerdas yang sesuai dengan adat Kalimantan dan paduan Kemendesa PDTT nomor 55 tahun 2024 yang akan dibuatkan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan layanan. Yang kedua adalah RQ2-nya, bagaimana model desa cerdas SDGs dikembangkan yang berfokus pada dimensi kehidupan cerdas dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan dan panduan Kemendesa PDTT nomor 5 tahun 2024. Yang terakhir adalah bagaimana evaluasi efektivitas model desa cerdas yang dikembangkan dalam meningkatkan kehidupan cerdas masyarakat desa melalui layanan sistem informasi. Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka ada relevansi dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam dimensi kehidupan cerdas yang relevan. Yang kedua adalah mengembangkan model desa cerdas SDGs yang berfokus kehidupan cerdas. Yang ketiga adalah mengevaluasi efektivitas model desa cerdas yang dikembangkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan inovasi sosial secara berkelanjutan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi jadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana akan memberikan kontribusi ilmiah dalam teori-teori mengenai desa cerdas berbasis kearifan lokal, khususnya di Kalimantan. Yang kedua adalah pengayaan literatur akademik, yaitu menambah referensi akademik mengenai integrasi antara SDGs desa dengan nilai adat serta konteks pengembangan desa cerdas. Yang terakhir adalah hasil model tersebut nanti dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisinya adalah memberikan layanan kehidupan cerdas berbasis sistem informasi yang smart kepada komunitas desa. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi pada sistem informasi desa yang diterapkan. Yang ketiga adalah memberikan solusi dalam pengembangan model Smart Village yang sesuai dengan kearifan lokal dan panduan Kemendesa PDTT nomor 55 tahun 2024. Selanjutnya penggunaan satu data yang terintegrasi. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup akibat dari penggunaan layanan berbasis teknologi informasi. Tinjauan pustaka, saya menggunakan 2 dasar, yaitu teori dasar serta penelitian sebelumnya. Untuk teori dasar, saya menggunakan konsep Smart Village, Kemendesa PDTT nomor 55 tahun 2024,
kemudian kearifan lokal Kalimantan, metodologi DRSM, metode AHP, metode pengembangan sistem informasi berbasis prototipe, serta metode pengukuran model. Sedangkan penelitian sebelumnya, saya mengambil 5 penelitian sebelumnya, yaitu dengan judul pengembangan model desa cerdas berbasis teknologi untuk pencapaian SDGs pada tahun 2020, kemudian implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan akses pendidikan di desa cerdas tahun 2021, peran kearifan lokal dalam membangun desa cerdas berkelanjutan di Indonesia tahun 2023, Smart Village, a study of digital transformation for stable development in rural area tahun 2023, serta teknologi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk pencapaian SDGs di Indonesia. Dari 5 ini nanti akan relevansi dengan penelitian yang saya lakukan. Sedangkan untuk kesenjangan penelitian, saya bagi menjadi 3, yaitu gap analisis, urgensi penelitian, serta tantangan. Di mana gap analisis ini berdasarkan studi literatur, didapat bahwa belum maksimal penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan model Smart Village yang berbasis SDGs. Yang kedua adalah belum ada panduan yang jelas dalam pengembangan Smart Village khususnya di Indonesia. Yang kedua adalah berdasarkan pengamatan ke objek desa di Kalimantan, yaitu tingkat partisipasi yang masih rendah, masih kurang punya penelitian pada kehidupan cerdas, adat Kalimantan. Yang ketiga adalah sistem informasi desa yang ada masih minim dan kurang fitur. Nah, urgensi dari penelitian yaitu pemerataan akses layanan publik berbasis sistem informasi Smart Village, pemanfaatan satu data dalam sistem informasi desa, penguatan kearifan lokal, peningkatan partisipasi dalam penggunaan teknologi, pengembangan fitur-fitur pada sistem informasi desa guna pemenuhan kebutuhan kehidupan cerdas pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dari gap dan urgensi ini mengakibatkan tantangan, yaitu keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya, sumber daya manusia, yaitu kemampuan dan partisipasi, fitur layanan pada sistem masih kurang dan belum memuat kearifan lokal Kalimantan, serta data desa yang belum maksimal sehingga masih minim informasi yang didapatkan oleh komunitas desa. Kemudian dari penelitian ini diharapkan mempunyai kebaruan, yaitu model Smart Village yang sesuai panduan Kemendesa PDTT nomor 55 tahun 2024, fitur-fitur yang mengakomodasi kearifan lokal Kalimantan, satu data yang terintegrasi pada sistem informasi desa, penggunaan metode dalam mengevaluasi implementasi model yang dikembangkan, serta sistem informasi desa lebih luas pada dimensi kehidupan cerdas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sedangkan keunggulan dari penelitian ini yaitu pemerataan akses layanan publik, pemanfaatan satu data dalam sistem informasi desa, penguatan kearifan lokal, peningkatan partisipasi dalam penggunaan teknologi, serta fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan cerdas desa. Untuk metodologi penelitian, saya menggunakan metodologi DRSM, di mana pokok pikirannya diawali dari Smart Village, yang kemudian saya fokus di Smart Living, yaitu kehidupan cerdas. Nah, didasari oleh integrasi kearifan lokal Kalimantan dan teknologi dalam Smart Village dan SDGs untuk nomor 3 dan nomor 4 setelah 18, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dan terakhir, berdasarkan Kemendesa PDTT nomor 55 tahun 2024 mengenai panduan pembangunan desa cerdas SDGs. Ini berdasarkan DRSM, saya mempunyai 6 tahapan dari 4 tahapan yang ada di DRSM, yaitu tahapan yang pertama adalah identify problem and motivasi dan define problem so important, ya. Kemudian ada define object of solution, design development artifact, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Dari 6 ini akan menjawab 3 pertanyaan yang ada dalam disertasi ini, di mana pada tahap pertama dan pada tahap kedua itu akan menjawab RQ1. Kemudian nanti dari tahap 2 kemudian dilanjutkan pada tahap 3 dan 4 itu saya akan menjawab untuk RQ2-nya. Nah, kemudian yang kelima juga nanti dan keenam otomatis akan menjawab nanti RQ3-nya. Nah, di sini saya sampaikan dari 6 langkah tadi berdasarkan 4 tahap, ya, tahap yang ada di RSM.
Nah, ini ada identifikasi masalah, kemudian ada desain artefaknya, implementasi, serta evaluasi. Untuk teknik pengumpulan data, saya mengambil 5 jenis, yaitu studi literatur, survei, wawancara, observasi lapangan, dan FGD. Di mana data akan saya ambil berdasarkan komunitas yang ada di desa, yaitu pemerintah desa, masyarakat desa, komunitas, masyarakat, kemudian institusi formal atau lembaga formal yang ada di desa, kemudian pihak swasta sebagai informasi non formal, serta pendamping desa. Nah, untuk analisa data, saya menggunakan dua, yaitu analisa kuantitatif yang diambil dari data kuesioner, ya, kemudian analisis kualitatif yang berasal dari wawancara, FGD, dan observasi. Hasil yang diharapkan dari disertasi ini yaitu sebuah sistem informasi desa yang memuat aplikasi-aplikasi desa yang smart, ya, yang menggunakan data desa yang terintegrasi, ya. Nah, di sini saya akan membuat 3 bidang, yaitu ada tiga aplikasi Smart Edu yang terdiri atas Smart School, Library, Konsultan, dan Data, Center Edu, kemudian Smart Health, Smart Hospital, Apotik, Dokter, dan Data Center Health, kemudian Smart School, yaitu Smart Turis, Smart Culture, dan Sosial Media. Nah, kesimpulan dari disertasi saya adalah latar belakang diambil dari pengembangan model Smart Village dengan acuan SDGs, kearifan lokal, panduan Kemendesa, PDTT nomor 55 tahun 2024. Tinjauan pustaka, saya ambil 2, teori dasar dan penelitian sebelumnya yang sudah saya utarakan di atas. Tempat penelitian adalah Desa Sesulu, PPU, Kalimantan Timur. Jenis penelitian kualitatif, metode penelitian adalah DSRM. Hasil penelitian diharapkan yaitu model Smart Living Village Borneo sesuai panduan Kemendesa PDTT, sistem informasi desa berbasis satu data terintegrasi, paper internasional, dan jurnal internasional. Rencana kerja di penelitian saya berdasarkan langkah-langkah yang ada di DSRM, yaitu ada 6, identifikasi dan motivasi, definisi tujuan solusi, desain dan pengembangan model, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Sampai saat ini saya sudah masuk di untuk tahap 2, yaitu definisi tujuan solusi, yaitu sidang proposal, dan nanti dilanjutkan dengan ujian kualifikasi. Ya, nah, saya juga sambil mengerjakan untuk desain dan pengembangan modelnya. Diharapkan bulan ini juga bisa bimbingan untuk desain dan pengembangan model ini, ya. Kemudian lanjutnya yang untuk demonstrasi dan evaluasi dan komunikasi, saya sangat berharap bisa selesai untuk pada semester ini, ya, atau semester 7. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Mohon bimbingan dan arahan dari tim promotor dan tim penguji pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.